Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Okay, before we start our lesson today, let's pray by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali lagi pada pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang announcement. Kali ini kita akan membahas tentang announcement pembelajaran kelas 10 bahasa Inggris wajib ya untuk semester 1 bersama saya Miss Septiana Lailatul Rahmah. Next, selanjutnya adalah pembahasan kita pada announcement di sini nanti ada 4 poin ya anak-anak. Yang pertama adalah meaning, kemudian social function, kemudian language features, and then structures. Oke. Yang pertama adalah meaning. Apa sih arti dari announcement? Mungkin kalian sudah sering sekali mendengar announcement. Ketika kalian berjalan-jalan ke suatu tempat, dalam perjalanan itu sering melihat yang namanya pamflet atau banner yang gede banget. Di situ ada tulisannya pengumuman. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan announcement. Adalah pemberitahuan baik secara lisan maupun tulis yang ditujukan kepada orang lain atau khalayak umum mengenai suatu informasi tertentu. Nah, itu disebut dengan announcement. Jadi sama dengan pengumuman seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah social function. Tujuan kenapa kita membahas announcement atau pengumuman, yaitu to give information formally to others of certain events, yaitu untuk memberi informasi secara formal kepada orang lain mengenai event tertentu. Nah, itu adalah fungsi kenapa kita perlu mempelajari yang namanya announcement. Seperti itu. Karena mungkin beberapa informasi itu disampaikan lewat media, lewat audio visual, lewat visual saja, lewat audio saja, seperti itu. Selanjutnya, structures. Nah, struktur dari announcement itu sendiri. Sebenarnya strukturnya dari announcement itu sangat singkat ya, karena kita tahu pengumuman itu pasti jelas, pendek ya, nggak ada yang pengumuman sampai panjang kayak gitu, nggak ada. Seperti itu. Nah, secara umum strukturnya adalah title and explanation or information. Nah, jadi secara umum itu sebenarnya strukturnya hanya ada dua, judul yang paling atas, di tengah biasanya ya, dan kemudian penjelasan dari judul yang disampaikan itu. Namun bisa dirinci seperti ini ya, title, receiver, content atau information, isi atau informasi ya, kemudian sender atau pengirim. Nah, jadi strukturnya itu ada 4 ini, judul, kemudian penerima, isi, dan juga pengirimnya siapa. Seperti itu. Ini adalah strukturnya. Selanjutnya, language features, unsur kebahasaan. Nah, ini kebahasaan atau gaya bahasa yang digunakan dalam announcement itu bagaimana? Biasanya dalam announcement itu yang paling banyak digunakan tensesnya itu adalah simple present and simple future. Nah, simple present anak-anak sudah tahu ya, dulu kita sudah sering membahas tentang yang namanya simple present and simple future. Nah, simple present di sini saya tidak akan menjelaskan apa itu namanya grammarnya atau formulanya. Itu anak-anak sudah paham terkait itu. Nah, jadi kemudian yang yang dipakai itu adalah simple present dan juga simple future. Nah, dan juga biasanya itu isinya itu tentang ajakan. Biasa menggunakan let's ataupun come on, join us. Biasanya seperti itu. Selanjutnya, kinds of announcement atau macam-macam pengumuman. Nah, macam-macam pengumuman ini ada banyak ya. Ini saya sebutkan, ada pemberitahuan atau himbauan. Kemudian biasanya ini warning, peringatan ya. Kemudian pengumuman suatu kegiatan, events. Kemudian pengumuman orang hilang. Kemudian lowongan pekerjaan atau application ya, berita duka, pernikahan, kemudian iklan, pemberitahuan pembatalan acara dan lain-lain. Jadi nanti kalian bisa
cari yang lebih luas terkait apa sih macam-macam dari announcement. Namun di sini saya sebutkan beberapa seperti itu ya. Selanjutnya adalah, nah ini example contoh dari announcement dalam bahasa Inggris. Nah di sini saya mengambil contoh yang singkat dan mudah dipahami ya. Our school will have some competition that will be held on 17 August 2016 to celebrate Indonesia's Independence Day. There are running, swimming, and many other competition. Registration will be held on 10th until 15th August at OSIS room. Free registration and full of prize. For more information, contact our OSIS chairperson. Nah, jadi judulnya ini adalah school competition untuk merayakan 17 Agustus ya. Seperti itu, dan acaranya itu adalah lomba, yang mana lombanya itu ada running, lari, swimming, renang, dan ada masih banyak lagi. Registration will be held. Nah, ini pendaftarannya dibuka pada tanggal 10 sampai 15 Agustus at OSIS room, di ruang OSIS. Free registration and full of prize. Jadi bebas biaya pendaftaran dan banyak sekali hadiahnya. Nah, untuk pengumuman lebih lanjut bisa ditanyakan di kontak personnya. Nah, ini adalah contoh singkat dari announcement. Nah, Nana bisa mencari contoh lain yang banyak, yang lebih lengkap, yang lebih panjang juga bisa. Yang penting anak-anak paham. Seperti itu ya. Okay, that's all of my explanation about announcement. I hope you can understand well and see you next lesson. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.